sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif. Ya memang sih, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan pemberitaan politik yang tidak menentu ya. Dan bahkan banyak manuver-manuver, tiba-tiba ada perubahan perundang-undangan di tubuh TNI, kejaksaan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu itu banyak pemberitaan yang sungguh mengejutkan. Ya seperti kasus impor minyak yang konon katanya merugikan negara hampir 1.000 triliun. Belum lagi oplosan, BBM, ada minyak kita, gas LPG, dan banyak sekali ya. Tiba-tiba di situ disisipi ada perubahan perundang-undangan di TNI dan bahkan juga di kejaksaan. Itu bahkan juga banyak penolakan. Ya memang, akhir-akhir ini pemberitaannya sangat wow sekali lah. Dan ditambah, wah, dari pernyataan Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy Sitorus pada saat lalu menyebut utusan. Ada utusan yang menginginkan Pak Jokowi jangan dipecat dan Hasto harus mundur. Di tengah apa? Di tengah isu mengacak-acak Kongres PDIP dan lain sebagainya. Nah, pasti Anda sangat penasaran sekali ya, respon dari Mbak Puan Maharani seperti apa. Menurut saya respon Mbak Puan Maharani itu sangat keren. Karena apa? Karena secara tidak langsung menyuruh kader-kader PDIP dan pendukung dari Pak Jokowi itu untuk mengakhiri konflik. Nah, ini ada tanda kutip, saat ini kan lagi berpuasa, bulan Ramadan, seharusnya itu tidak usah saling panas-panasan lah, kurang lebih seperti itu. Pada saat lalu memang sempat terjadi panas ya antara pendukung Pak Jokowi dan juga dari PDIP seperti Deddy Sitorus. Nah, tetapi perlu diketahui ya, kalau pribadi Pak Jokowi menurut saya itu sangat baik sekali, sangat baik. Tetapi yang dikritik itu adalah kebijakan-kebijakannya, manuver-manuver yang terjadi. Nah, kalau kita ingat pada saat lalu, pada tahun 2019 misalnya, Pak Jokowi bahkan mengetahui ya siapa yang suka impor minyak, siapa yang suka impor gas dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya saat ini di kepemimpinan Pak Prabowo baru hal tersebut terungkap. Dan ketika dimintai konfirmasi kepada Pak Jokowi, apakah tidak curiga di Pertamina itu ada yang miring-miring, kurang lebih seperti itu. Dan jawaban Pak Jokowi, tidak curiga, tidak ada kecurigaan. Kalau misalkan curiga, pasti sudah saya gebuk dari dulu. Itu juga sangat berbeda sekali. Dan menurut saya wajar dong kalau masyarakat mengkritik dari Pak Jokowi, karena juga mantan presiden. Dan bahkan kalau kita lihat saat ini itu banyak kasus-kasus yang mulai terungkap. Nah, jadi menurut saya sangat wajar sekali. Kalau misalkan dari pribadi Pak Jokowi itu sangat baik sekali, dan kemungkinan tidak ada masalah lah kemungkinan. Yang dikritik itu kebijakan-kebijakannya pada saat menjabat sebagai presiden lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bahkan direspon Mbak Puan Maharani ya, ketika ada ya setidaknya konflik lah antara pendukung Pak Jokowi dan PDIP. Respon Puan soal Jokowi habis kesabaran dengan tuduhan PDIP, jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, kata Puan di Kompleks Parlemen pada Senin 17 Maret. Ya menurut saya sih seharusnya Pak Jokowi harus menerima konsekuensi lah. Konsekuensi ketika menjabat sebagai presiden. Ya konsekuensinya pasti ada serangan-serangan seperti ini. Apalagi kebijakan-kebijakan pada saat menjabat sebagai presiden yang lalu tidak berpihak kepada rakyat, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Menurut saya kalau masyarakat marah, geram, ya menurut saya sangat wajar saja. Menurut saya tidak usah terlalu baper lah. Apalagi juga pendukung-pendukungnya tidak usah terlalu baper. Toh yang disebutkan oleh Bang Deddy itu hanya utusan, bukan menyebut secara langsung utusan dari Pak Jokowi, utusan dari siapa. Hanya menyebut utusan yang datang dan meminta Pak Jokowi jangan dipecat dan Hasto harus mundur. Ya, kurang lebih seperti itu. Seperti ini videonya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya.
Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna. Kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Ya, seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Makmur Umar, betul kata Mbak Puan Maharani. Puan kan petinggi PDIP, permasalahan Jokowi dan PDIP dia pasti ngerti, manusia pasti ada salahnya. Apa itu Jokowi, apa itu dari PDIP, komen yang cerdas. Faham di sini ya. Mbak Puan Maharani sungguh bijaksana, ketenangan, perdamaian adalah segalanya. Tentang ada rakyat yang miskin dan sengsara itu kelebihan hal-hal ini Mbak. Tapi menurut Puan Maharani, apakah soal utusan itu ada atau enggak ya? Kok enggak dijawab? Ya enggak dijawab lah, tanya yang bersangkutan seperti Bang Deddy Sitorus. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Mbak Puan Maharani sangat benar sekali. Karena permasalahan saat ini di negara ini sangat kompleks sekali, sangat kompleks sekali. Jadi apalagi untuk hal-hal yang seperti ini ya, Mbak Puan Maharani menurut saya tidak memikirkan hal-hal seperti ini, tetapi sebagai ketua DPR RI, sebagai kapasitas ketua DPR RI pasti akan memikirkan negara, bukan masalah seperti ini. Ya, kalau misalkan ada yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi pada saat lalu, ya biarlah kader-kader PDIP. Apalagi dengan manuver Pak Jokowi pada saat lalu itu sangat wow sekali lah, sangat wow sekali. Mulai dari perubahan di Mahkamah Konstitusi, menurut saya juga pastinya akan menjadi celah lah untuk apa? Ya, untuk merubah perundang-undangan lainnya kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Wah, kurang lebih seperti itu. Kan saat ini kita rasa banget ya, sangat terasa banget, mulai dari revisi undang-undang TNI, revisi undang-undang kejaksaan, semuanya ingin menjadi super power lah, Superman, kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini juga ada pemberitaan dari Akurat, Puan Maharani ajak PDIP dan Jokowi akhiri konflik, kita semua pernah berbuat salah. Jokowi soal korupsi Pertamina, kalau ada kecurigaan dah digebuk dari dulu. Padahal ini ada pemberitaan tahun 2019, Jokowi tahu siapa orang di balik RI doyan impor migas. Nah, memang yang kita kritik itu adalah kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi ya. Tetapi kalau secara personal, secara pribadi, Pak Jokowi itu sangat baik sekali. Itu menurut saya sudah pastilah sangat baik. Tetapi kebijakan-kebijakan belum tentu ya. Ya seperti halnya ini. Pada saat lalu, kurang lebih 6 tahun yang lalu Pak Jokowi sudah mengetahui siapa yang doyan impor migas, tetapi kenyataannya ketika dibongkar oleh kejaksaan, Pak Jokowi mengaku tidak tahu. Ya seperti hal ini, Jokowi soal korupsi Pertamina, kalau ada kecurigaan dah digebuk dari dulu. Jadi sangat berbeda sekali apa yang diucapkan Pak Jokowi dulu dan sekarang ini sangat berbeda. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.